di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga sehat ya semua penonton pesantren Jolali yang keren. Yang keren ininya, channelnya. Sekarang kita bahas kursi listrik, mobil listrik ya. Kalau kursi listrik itu untuk menghukum penjahat kelas berat, terus ditaruh di sini kursi listrik, diikat tangannya gitu ya. Dalam kasus kriminal orang-orang jahat di Amerika itu kursi listrik itu dikasih, setelah ditutup matanya kalau nggak, terus itu dikasih aliran strom berapa ribu volt gitu ya, mati dia dalam beberapa detik penjahat itu. Terus kalau mobil listrik ini termasuk, mungkin bukan termasuk ini ya, bukan termasuk kriminal ya, tapi satu ide bagaimana mobil listrik di Indonesia itu disubsidi ya, disubsidi oleh pemerintah. Orang yang beli mobil listrik itu dikasih subsidi atau apa ya, bantuan tunai langsung apa kalau rumah rakyat tuh BLT ya, subsidi supaya dipermudah, didorong untuk mengkonsumsi atau punya mobil listrik supaya polusi itu berkurang gitu, kata kira-kira begitu ya. Tapi diserang ya oleh Anies Baswedan, calon presiden RI yang didukung Partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Yang disubsidi itu bukan mobil listrik, orang-orang kaya nggak perlu subsidi, nanti jalanan tambah macet. Yang harus diusahakan itu adalah transportasi umum yang disubsidi. Mungkin yang maksudnya bis listrik atau gimana ya. Jadi salah sasaran lah kebijakan itu ya. Tentu Luhut marah, yang ngamuk dia. Siapa orang yang menolak atau mengkritik mobil listrik, sini datang ke kantor saya jelasin. Dia kerjanya begitu, suruh yang nantang dia itu supaya datang, nanti saya jelasin. Saya punya big data, kira-kira begitu ya. Jangan melawan ini dong. Semua kecenderungan di dunia itu orang mendorong mensubsidi mobil listrik untuk warganya. Itu arus dunia, jangan melawan arus dunia. Orang yang punya pengamatan jeli gampang meruntuhkan ya gagasan mobil listrik.
Kenapa? Ya mobil listrik itu siapa ininya di balik itu, pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat yang punya dagangan mobil listrik itu ya. Ada anak pejabat ya, begitulah. Tentu berkepentingan proyek mobil listrik itu jalan ya. Tetapi pemihakan terhadap rakyat kecil itu yang harus diutamakan ya, bukan memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan bisnis yang sudah mapan dengan melupakan rakyat ya. Rakyat itu kan perlunya transportasi umum yang murah. Dan kalau mobil listrik itu disubsidi sementara jalan nggak ditambah, kata Anies Baswedan, ya tambah macet itu. Logikanya sih masuk juga itu si Anies Baswedan ya. Dan logika orang yang ingin mobil listrik itu jalan dibelakan oleh para menteri-menteri yang terkait itu kan. Kalau berpikir tuh kira-kira menyerang Anies ya, berpikir tuh yang holistik, yang jangan satu sisi gitu. Maksudnya yang jangan satu sisi ya, jangan lupa ada kepentingan bisnis yang harus dilindungi gitu, mobil listrik itu. Kira-kira gitu maksudnya ya. Yaitu kepentingan saya dan kawan-kawan. Kalau mobil listrik nggak ada, nanti keuntungan besarnya nggak terjadi ya. Ya teman-teman saya pejabat itu nanti nggak dapat proyek besar ini. Mobil listrik kan pasarnya Indonesia kan luas itu ya. Jadi kalau sampai mobil listrik sebagai kebijakan politik itu begul, nggak ada yang men-challenge ya, tentu saya dan kawan-kawan untung besar gitu. Dengan proyek mobil listrik, apalagi dapat subsidi dari pemerintah, tentu dapat bantuan jual mobil listrik lebih mudah, dan saya lebih untung besar karena akan dibiayai oleh disubsidi oleh pemerintah, berarti disubsidi oleh APBN ya, oleh pajak-pajak dari rakyat. Tapi Anies Baswedan kan dia memperlihatkan ini ya, bagaimana keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya untuk kelompok-kelompok yang udah mapan gitu, sementara rakyat nggak dibela oleh kebijakan-kebijakan politik ya. Ya, cuman itu aja ya. Kemampuan saya sangat terbatas ya, kemampuan intelektual saya terbatas. Kalau pengen canggih soal mobil listrik, ya kan, itu ikuti channel-channel yang bermutu ya, seperti Refli Harun, Helmi Yahya, atau Bravo Studio, atau ya itulah channel-channel Rocky Gerung, Hersebuno Arif. Kalau saya mah nggak jelas mobil listrik dikaitkan dengan kursi listrik ya. Kalau memang terbukti mobil listrik itu ada udang di balik batu, ada kejahatan yang tersembunyi, memang orang-orangnya harus disediakan kursi listrik. Omongannya nggak bermutu ya. Maklum tukang donat ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobro Jabila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kan bagian dari kapitalisme global ya, Tesla mobil listrik itu. Bagaimana Indonesia menjadi pasar ya, termasuk nikelnya. Nikel itu siapa yang punya sih? Yang di Morowali itu, gitu? Ya kan itu bahan baku atau baterai utama listriknya. Tentu ada kepentingan bisnis. Siapa sih yang punya itu? Nikel tuh yang katanya diangkut ke Cina itu ya. Nggak tahu lah. Yang penting kita mah orang-orang kecil ya, bagaimana besok bisa belanja, dapat duit 100.000, beli beras liter tuh, kalau atau 2 liter aja udah 20.000 ya, belum belanjanya sayurnya. Ya minimal 70.000 itu. Boro-boro mikirin mobil listrik ya, orang-orang kecil mikirin dapur supaya ngebul tuh bikin dia puyeng. Apalagi mobil listrik itu kan permainan proyek-proyek orang elit, orang-orang yang ya begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.